A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian santuy milenial. Sesuai dengan namanya, kajian ini bersifat santuy, tidak terlalu tegang, namun syarat dengan pesan-pesan, karena yang akan diangkat adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Dalam salah satu ayat surat Ankabut itu ada sebuah ayat, yaitu ayat 64, yang betul-betul ayat ini perlu ditulis di setiap rumah seorang muslim. Kalau perlu ditulis dengan tinta emas, saking begitu pentingnya pesannya. Karena kalau kita melewati pesan ayat ini, takutnya kita nanti kesasar. Kesasar itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya itu tersesat. Karena setiap hari kita dalam sholat itu kita mohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan kesempurnaan spiritual yang menuntun kita kepada penghambaan kepada Allah, serta menjauhkan kita dari penyembahan syaitan. La ta'budis syaitan, jangan engkau sembah syaitan, kata Allah. Karena syaitan ini adalah musuh kita yang setiap detik terus berupaya untuk menyesatkan kita dari siratal mustaqim. Nah, kita kembali kepada ayat 64 surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Hadihi itu kalau dalam linguistik sastra Arab itu hadihi itu untuk penekanan masalah yang remeh-temeh, ecek-ecek. Wa ma hadhil hayatud dunya, apa ini kehidupan dunia ini, ecek-ecek. Illa lahwun, kecuali kehidupan dunia itu lahu, kesia-siaan, walaibun, permainan. Nah, kemudian wa inna darul akhirata, dan nanti rumah akhirat itu lahiyal hayawan. Hayawan itu diambil dari kata hayat, kehidupan. Tapi ini berupa ta'kid, yaitu hayatul hakiki, hayatul hayat. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang sejati, bukan di dunia ini, tetapi nanti di akhirat. Oleh karena itu di dunia diciptakan untuk akhirat, bukan dibalik. Akhirat diciptakan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Seandainya kata orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat permainan. Ada beberapa pesan dan poin-poin penting dalam ayat ini. Yang pertama, lahu, artinya adalah kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan yang menyita perhatian manusia, yang menyita energi manusia, sehingga manusia tersesat, dipalingkan dari persoalan-persoalan inti dan prinsipil dalam kehidupannya. Dan kehidupan dunia itu semacam itu, seringkali membuat penghuninya disibukkan oleh perkara-perkara duniawi sehingga melupakan akhiratnya. Sedangkan laibun itu diartikan perbuatan-perbuatan yang memiliki sejenis keteraturan dan tujuan ilusi, imajinatif, dan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah beraturan tersebut telah mempermainkan manusia. Kita menyaksikan dalam permainan itu ada yang berakting sebagai menteri,
ada yang berakting sebagai presiden, ada yang berakting sebagai panglima, ada yang berakting sebagai pencuri. Namun pada akhir permainan nanti baru sadar bahwasanya peran-peran yang dimainkan tadi itu adalah peran-peran ilusi, bukan hakiki. Dan begitu juga kehidupan dunia ini, apabila mengabaikan akhirat, maka tidak lebih daripada permainan dan khayal. Dan manusia adalah pemain-pemainnya, pemain-pemain pentas tersebut. Namun tatkala ajal sampai, semuanya jadi sadar, semuanya dibangun, dan baru memahami bahwasanya mereka telah mencari, memburu jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan yang ilusif dan fatamorgana. Dan setelah satu generasi berlalu, semuanya akan dilupakan dan dimulai lagi hayalan-hayalan, imajinasi-imajinasi generasi baru. Dan kehidupan akhirat itu jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak bisa dibandingkan nilainya. Kehidupan akhirat begitu sempurna, sedangkan kehidupan dunia ini tidak sempurna. Kehidupan yang sempurna dan hakiki itu tidak terdapat di dalamnya itu kefanaan, kesementaraan, dan juga tidak ada lagi penderitaan, kepahitan, ketakutan, kegelisahan. Itulah kehidupan akhirat. Dan manusia tidak lagi di sana mencari hayalan, ilusi, dan permainan lagi. Itulah kehidupan hakiki. Lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ayat ini dalam rangka memperbandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan menunjukkan betapa kehidupan akhirat itu memiliki nilai yang sangat tinggi, yang teramat tinggi. Tapi bukan berarti ayat ini menafikan nilai-nilai kehidupan dunia, melainkan ayat ini suatu peringatan kepada manusia agar tidak terlena dan terhanyut oleh permainan-permainan dalam kehidupan dunia ini dan tersandra oleh permainan-permainan itu, melainkan kita harus mengontrol dan mengendalikan dunia, karena dunia adalah mazra'atul akhirah, ladang buat akhirat. Di ayat ini itu dijelaskan bahwasanya sebagian manusia itu tidak mengerti dan tidak memahami perbedaan antara dunia dan akhirat, dan tidak bisa mengidentifikasi mana kehidupan yang hakiki dan mana yang kehidupan permainan. Dan letak edukasi daripada ayat ini pertama adalah kenalilah kehidupan hakiki dan mana yang kehidupan majazi, dan kalian jadilah anak-anak kehidupan yang hakiki, anak-anak kehidupan akhirat, bukan anak-anak kehidupan dunia. Dan poin kedua, dunia adalah tempat hiburan dan permainan. Janganlah kalian sekali-kali tertipu dan termakan oleh bujuk rayunya. Ikhwani wa akhwati sekalian, mudah-mudahan ayat ini menjadi pedoman hidup kita di dunia yang sementara ini, di dunia yang fana 50 tahun, 60 tahun. Tetapi 50-60 tahun itu akan menentukan kelak bagaimana kehidupan hakiki kita di akhirat kelak. Semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga semua kita mendapatkan Shiratal Mustaqim sebagaimana kita pohon dan mohon setiap hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.